Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Bongalkusi dari 11 IPA 6 nomor absen 17. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang materi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang kebenarannya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya agar menjadi pedoman bagi hidup umatnya. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah fardhu ain atau wajib bagi setiap orang beragama Islam. Muslim yang tidak mempercayai adanya kitab Allah maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah berarti kita harus mengamalkan dan mempercayai segala sesuatu yang terkandung di dalam kitabnya. Iman kepada kitab Allah merupakan salah satu landasan agama kita. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani adalah 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk bagi dirinya serta Bani Israel. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya instruksi. Adapun isi pokok kitab Taurat yaitu 1. Tiada Tuhan selain Allah. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah. 4. Sucikan hari Sabat. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu. 10. Jangan menginginkan milik orang lain. Kitab Taurat berfungsi sebagai petunjuk Bani Israel, salah satu dari 3 kitab suci Yahudi dan Perjanjian Lama untuk umat Kristen. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan untuk kaum Bani Israel melalui Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disebut dengan Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Adapun isi pokok kitab Zabur yaitu 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Dalil kitab Zabur adalah Quran Surat An-Nisa ayat 163. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil yang asli memuat agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah serta mengajarkan tauhid. Tetapi kitab Injil pada sekarang sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Dalil tentang kitab Injil adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 27. 4. Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Wahyu yang pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Wahyu yang terakhir adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika menunaikan haji wada. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. 1. Selalu menjadikan kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia. 2. Berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berusaha membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan. 4. Selalu menjaga kemurnian Al-Quran. 5. Mengamalkan perilaku baik yang dicantumkan pada kitabnya dan menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Itulah penjelasan saya mengenai materi beriman kepada kitab Allah.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.